warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini anak-anak ibu apa kabar nih? Baik, Bu. Pada puasa kan semuanya? Puasa, Bu. Pinter. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita absen dulu ya. Laura, Hadir, Bu. Noval, Hadir, Bu. Kaira, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Farlan, Hadir, Bu. Afdal, Hadir, Bu. hadir semua ya hari ini ya. Hadir, Bu. Nah, kita kan sekarang mau belajar itu fungsi menu dan icon nih pada komputer atau yang perangkat lunak kan. Nah, jadi kan sekarang kita mau belajar fungsi menu dan icon nih pada perangkat lunak yang terdapat pada komputer atau laptop. Di sini siapa yang sudah pernah menggunakan komputer atau laptop? Saya, Bu. Biasanya menggunakan laptop sama komputer itu buat apa? Main, Bu. Nah, untuk menggunakan komputer itu tidak hanya untuk bermain, kurang-kurangin ya main laptop atau komputer itu karena bisa merusak mata ya. Apalagi kita kan masih kecil-kecil nih ya. Nah, komputer dan laptop itu bisa digunakan juga untuk belajar atau mempermudah pekerjaan kita sehari-hari ya. Nah, jadi kita sekarang akan belajar fungsi menu dan icon pokok pada perangkat lunak pengolah kata. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu siswa mampu menjelaskan letak menu dan icon pada menu bar serta fungsi-fungsinya. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan letak menu dan icon pada standar menu serta menjelaskan fungsinya. Yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan letak menu dan icon pada formatting menu serta menjelaskan fungsinya. Yang terakhir yaitu siswa mampu menjelaskan letak menu dan icon pada drawing menu serta menjelaskan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian menu dan icon. Di sini siapa yang tahu apa itu menu? Bu. Ya, Farlan, apa itu menu, Farlan? Menu adalah bentuk perintah yang ditampilkan dalam bentuk simbol teks. Ya, pintar sekali. Jadi menu itu adalah bentuk perintah yang ditampilkan dalam bentuk teks, pada bentuk simbol teks. Nah, ada juga icon. Icon ini adalah bentuk perintah yang ditampilkan dalam bentuk simbol gambar yang mewakili operasi tertentu. Jadi, perbedaan antara menu dan icon ini terdapat pada dalam bentuk simbolnya saja. Kalau menu ditampilkan dalam bentuk simbol teks, sedangkan icon itu ditampilkan dalam bentuk simbol gambar. Paham ya anak-anak ibu ya? Paham. Nah, selanjutnya kan pada Microsoft Word itu menu di dalam Word terdiri atas beberapa submenu file kan. Jadi apa-apa saja submenunya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa itu Afdal? File, edit, view, insert, format, tools, table, windows, dan help. Ya, pintar sekali. Jadi ada beberapa submenu, diantaranya ada file, edit, view, insert, format, tools, table, window, dan help. Nah, jadi masing-masing menu itu ada fungsi-fungsinya. Selanjutnya kita masuk pada fungsi menu dan icon. Nah, yang pertama itu ada menu bar. Di menu bar ini ada menu file. Menu file itu terdiri dari beberapa submenu. Di antaranya yaitu ada new. New ini untuk perintah untuk membuat dokumen baru. Nah, misalnya anak-anak ibu mau membuat dokumen baru. Jadi kita tinggal mengklik file. Jadi kan di sini ibu membuka PPT ya. Jadi di sini ada file, lalu kita tinggal mengklik tulisan new ini. Nanti ada untuk meng-create dan itu jadi nanti membuat file baru atau dokumen baru. Nah, selanjutnya ada open. Nah, open ini untuk membuka file yang file dalam file lama atau file yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada save. Save ini untuk menyimpan file untuk menyimpan file baru. Dan selanjutnya ada save as. Save as ini untuk menyimpan file dokumen yang sudah ada misalnya kan. Jadi kan save dan save as ini sama-sama untuk menyimpan dokumen kan. Siapa yang tahu apa perbedaan save dan save as? Saya, Bu. Nah, apa Laura? Perbedaannya lebih pada custom. Bila save maka otomatis tersebut
simpan tanpa di custom. Model menyimpan atau simpan dengan file baru. Sedangkan save as maka bisa di custom sesuai kebutuhan penyimpanan kita, karena akan disimpan manual dan bisa diatur penyimpanannya. Iya, pintar sekali. Jadi save dan save as itu berbeda ya anak-anak ibu. Jadi save ini untuk menyimpan file yang langsung tersimpan, sedangkan save as ini juga menyimpan file. Tapi ketika kita menyimpan, kita bisa mengcustom nama filenya. Nah, selanjutnya yaitu ada print. Nah, print ini untuk perintah untuk mencetak kertas. Jadi untuk memprint ini kita harus menyambungkan komputer atau laptop ke mesin print. Nah, selanjutnya yaitu ada menu edit. Nah, menu edit ini ada cut, copy, paste, find, go to, paste special. Pasti anak-anak ibu sudah biasa kan mendengar hal-hal itu. Iya, Bu. Nah, jadi selanjutnya yaitu ada menu view. Nah, menu view ini ada 5 submenu, yaitu ada normal, web layout, print layout, cut line, dan toolbar. Nah, di toolbar ini kan ada beberapa yang tersedia. Jadi apa-apa saja, siapa yang tahu apa-apa saja toolbar yang tersedia pada tools ini? Saya, Bu. Ya, apa itu Kevin? 1. Standar, yaitu dipergunakan dalam operasi-operasi disetiapkan modus kerja, membuka file, menutup file, mengopi, dan lain-lain. 2. Formatting, digunakan dalam operasi format dokumen, jenis huruf, cetak tebal, cetak miring, garis bawah, peralatan teks. 3. Border, yaitu digunakan dalam operasi pembuatan bingkai. 4. Database, digunakan dalam untuk operasi database, misalnya menggunakan data. 5. Drawing, untuk operasi bentuk gambar. 6. Form, digunakan jika bekerja menggunakan formulir. 7. Microsoft, apabila bekerja dengan beberapa program lain. Nah, pintar sekali. Jadi itu ya yang tools yang tersedia pada toolbar ini ada 7 ya Kevin. Ya, Bu. 7. Nah, selanjutnya kita masuk kepada standar toolbar. Nah, standar toolbar ini juga terdapat beberapa icon seperti new, open, save. Seperti biasanya yang pernah kita lihat pada menu bar tadi, juga ada beberapa yang terdapat pada standar toolbar. Nah, selanjutnya yaitu ada formatting toolbar. Nah, formatting toolbar ini juga terdapat beberapa icon-icon dan juga fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu ada drawing toolbar. Drawing toolbar ini objek yang digunakan yang lebih berfungsi kepada untuk menggambar. Nah, sepertinya waktu pembelajaran kita hampir habis. Nah, untuk menutup pembelajaran, Ibu ingin salah satu dari Ananda dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, Kevin silakan. 1. Menumbar barisan yang menampilkan pemerintah yang digunakan untuk mengatur dan mengolah objek. 2. Standar toolbar berfungsi untuk membuat file baru, membuka file baru, menyimpan, mencetak dokumen, dan sebagainya. 3. Formatting toolbar berfungsi untuk mengatur format pada teks, data yang terdapat pada lembar kerja. 4. Drawing toolbar digunakan untuk membuat dan menggambar objek dalam lembar kerja. Nah, jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 4 menu, yaitu ada yang pertama ada menu bar, ada standar toolbar, ada formatting toolbar, dan terakhir ada drawing toolbar. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahami apa-apa saja menu-menu itu dan fungsi-fungsinya, dapat menerapkannya pada pembelajaran juga ya. Nah, untuk itu Ibu akan mengasih tugas PR di rumah ya. Jadi kerjakan PR halaman 42. Nanti pada pertemuan minggu besok kumpul saja di meja Ibu, lalu nanti akan Ibu periksa ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.